Desi Nelasari, SPD MPD, dosen mata kuliah materi PAI MTS MA 2 dari Institut Rosko Blujo di Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Dan berdoa dipimpin oleh Kosma. Silakan Mbak Elvika, dipimpin. Doa mulai. Doa selesai. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Seperti yang ada di RPS-nya Bu Desi, mata kuliah hari ini yaitu materi PAI MTS MA 2 ya, yaitu pertemuan ketiga dengan materi apa? Menghindari perbuatan syirik. Ya. Anak-anak, apakah pernah melihat orang ya memakai jimat atau barang-barang apa namanya biar keramat, biar dia itu terhindar dari benda-benda halus? Pernah ya? Bolehkah kira-kira ya kita memakai jimat dan sebagainya untuk keselamatan jiwa dan sebagainya? Ayo. Ya, tidak boleh ya. Kemudian bagaimana kira-kira untuk mengasih tahu pada orang lain kalau memakai jimat dan sebagainya itu hukumnya apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas ya pada materi ini, yaitu tentang materi menghindari perbuatan syirik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu apa? Mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan syirik dengan benar berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, menjelaskan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dengan tepat, ya. Kemudian apalagi menganalisis dampak negatif perbuatan syirik terhadap akidah dan kehidupan umat Islam, ya. Yang keempat adalah apa? Mengevaluasi perbuatan yang haram pada syirik dalam praktik budaya atau tradisi lokal. Yang kelima, membiasakan kewaspadaan dan menjauhi segala bentuk syirik sebagai wujud pemahaman akidah yang benar. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke indikator ya. Indikator di sini yaitu tirukan ya. Koma co baca. Ulangi. Sini ibu membuat singkatan biar mudah dihafal ya. Ko adalah konsep syirik, kemudian ma adalah masalah syirik, kemudian co adalah perilaku orang yang berbuat syirik, kemudian ba adalah perbuatan syirik, kemudian terakhir adalah ca adalah cara menghindari perbuatan syirik. Oke, next ya. Nah, untuk ko ya, konsep syirik ini adalah apa? Siapa yang tahu pengertian dari syirik? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, apa syirik? Syirik merupakan tindakan menyekutukan Allah dalam bentuk pengakuan terhadap adanya kekuatan lain yang setara atau sebanding dengannya, baik secara eksplisit dalam ibadah maupun secara implisit melalui keyakinan, simbolisme atau budaya. Kemudian itu adalah syirik, yaitu tindakan. Sekarang ibu bertanya di luar materi ini, kalau orangnya namanya Musyrik. namanya Musyrik. Tepuk tangan berkali-kali. Kemudian masih tentang konsepnya juga dalam literatur terbaru ya, yaitu apa? Nah, syirik dikaji tidak hanya dari segi teologi tapi juga dari segi
konteks modern. Nah, seperti apa? Pluralisme agama, fenomena, sinkretisme, kemudian apa lagi? Praktek sosial budaya masyarakat yang menyimpang dari berbagai budaya. Jadi seperti terbaru ya, kayak misalnya apa itu yang terbaru, ramalan-ramalan gitu ya. Dan sebenarnya kita akan kaji lebih lanjut ya. Kemudian dalil-dalil tentang syirik ya, yang ada 3 ya, yaitu yang pertama yaitu apa? Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua adalah Quran surat Al-Maidah ayat 73. Yang ketiga adalah Quran surat Muhammad ayat 13. Nah, coba dibacakan Mbak Lala ya, Quran surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ya, mempersekutukan dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar, termasuk dosa yang besar. Nah, dalil yang kedua yaitu Al-Maidah ayat 72. Ayo silakan Mbak Dinda dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya ya, yaitu sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya orang yang mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi di sini jelas bahwasannya orang-orang yang menyembah Isa Al-Masih itu salah. Kok Isa Al-Masih saja itu menyembah Tuhan. Oke ya. Yang ketiga yaitu silakan Mbak Dinda lagi ya. Dibacakan Mbak Dinda Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya apa? Dan ternyata ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Oke, selanjutnya kita ke ma, itu apa? Macam-macam syirik ya. Oke. Yang kedua yaitu tentang apa? Macam-macam Syirik. Nah, macam-macam syirik ada berapa? Ada 2. Yang pertama yaitu syirik Akbar. Yang kedua syirik Asghar. Akbar yaitu apa, Bu? Besar. Atau syirik jali yaitu syiriknya Nyata. ya. Kemudian syirik asghar yaitu syirik Kecil. ya, atau disebut juga dengan syirik kafir, syirik samar. Ayo, siapa yang mau menceritakan, barangkali ada yang tahu syirik akbar itu seperti apa? Ayo angkat tangan. Contohnya Menyekutukan Allah dengan menyembah benda-benda yang keramat. Oke ya. Yang kedua syirik asghar. Nah, kita buka selanjutnya ya nih. Jadi syirik jali atau nyata itu apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat, dan af'al. Nah, contohnya apa? Menyembah berhala. Itu kan nyata. Berjelas-jelas menyembah berhala. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu meyakini Nabi Isa anak Allah. Itu adalah jelas ya, dia menyembah Yesus ya. Itu dia
jelas itu nyata. Kemudian syirik khafi tersembunyi yaitu apa? Melakukan suatu amalan karena bertujuan karena Allah. Contohnya apa? Seperti riya. Nah, kenapa kok riya bisa dikatakan syirik tersembunyi? Ya, karena dia melakukan sesuatu merasa ya dirinya sendiri bukan karena Allah. Misalnya aku masuk surga karena apa? Ya karena aku setiap malam sholat tahajud, karena aku selalu puasa Senin Kamis, seperti itu ya. Lihat ya, rasa hebat dengan Allah sendiri, takabur dan sebagainya. Oke. Nah, contoh perilakunya di sini yaitu tokoh-tokoh musyrik ada berapa nih? 3. Pertama yaitu apa? Abu Sufyan juga Nah, Abu Jahal yaitu adalah dia dikatakan Abu Jahal, artinya Jahal itu adalah apa? Bodoh. Jadi dikatakan Rasulullah bodoh. Karena apa? Karena dia itu keras sekali menolak ajaran tauhid. Bahkan dia itu menjadi orang terdepan ketika perang Badar melawan umat Islam. Makanya dia tewas dalam perang Badar tahun kedua Hijriah dalam keadaan syirik dan menolak Islam. Alhamdulillah ya. Yang kedua yaitu kisah Abu Sufyan. Nah, di sini Abu Sufyan yaitu pemimpin Quraisy ya, menentang Islam dia. Oke. Dia memimpin perang Uhud. Perang Uhud yaitu perang antara siapa? Umat Islam dan suku Quraisy. Nah, suku Quraisy di sini yang memimpin adalah ini Abu Sufyan. Nah, Alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga yaitu Ahnas bin Syuraih. Nah, di sini dia adalah menentang Islam secara halus, berpura-pura mendukung Nabi, tetapi dia hatinya penuh dengan penolakan ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, ini bahaya tirukan ya. Ibu membuat singkatan biar kita paham dan cepat hafal. Tirukan. Lezano. Apa? Lezano. Bukan lezat ya, lezano ya. Jadi apa? Bahaya perbuatan syirik yaitu adalah lenyap. Ya, lenyap sia-sia ya. Banyak beramal dan sebagainya, tapi apa? Dia menyembah berhala. Itu adalah lenyap sia-sia. Yang kedua yaitu zolim. Itu apa? Ya itu orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Ketiga adalah masuk neraka. Oke. Nah, cara menghindari syirik ya, ini ibu juga membuat singkatan ya. Tirukan ya. Sotai. Ulangi. Sotai. So adalah apa? Kemudian ta adalah kemudian i adalah ingat. Ya, ingat maksudnya bahwa syirik itu dosa besar. Terus yang keempat ingat bahwa Allah berada. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab ya. Kita langsung aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sekarang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Ya. Nanti di sini ibu adalah memakai inquiry. Inquiry itu apa? Metode dengan penemuan, mencari ya, menemukan ya, menyelidiki ya dari kasus-kasus ya. Nanti juga dikasih tentang studi kasus ya. Silakan berkumpul dulu ya kelompoknya. Kelompok 3 mana? Nah, di situ sudah jelas ya, masing-masing kelompok ya sudah ada studi kasusnya. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 apa? Tolong dibacakan. Kelompok 1. Halo, kelompok 1 dibacakan studi kasusnya ya. Di sebuah
sebuah daerah banyak orang percaya bahwa hari Jumat Kliwon membawa kesialan. Mereka menghindari menikah, pindah rumah atau memulai usaha pada hari tersebut karena takut terkena musibah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, menurut pendapatmu apakah kepercayaan terhadap hari sel tersebut termasuk syirik? Jelaskan alasannya. Kedua, apa dalil dari Al-Quran atau hadis yang bisa menjelaskan bahwa kepercayaan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam? Ketiga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai pelajar muslim menghindari kepercayaan seperti itu dan menyikapinya dalam masyarakat? Ya, cukup ya, dikerjakan ya. Nanti perwakilan maju ke depan ya. Kelompok 2 apa? Pertanyaannya tadi kasus kedua. Mengapa perbuatan syirik dianggap dosa terbesar dalam Islam? Sedekah bumi dengan meletakkan sesajen di sungai sebagai bentuk penghormatan pada roh penghulu. Pertanyaannya, apa yang salah dari tradisi tersebut menurut akidah Islam? Yang kedua, termasuk jenis syirik apa? Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan budaya tanpa terjatuh dalam syirik? Silakan dikerjakan ya, secara berdiskusi ya. Nanti perwakilan kelompok ya maju ke depan mempresentasikan ya. Silakan ditulis jawabannya. Berdiskusi ya. Waktunya kurang 5 menit ya. Di sini saya akan menjawab dari 3 pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Pertama, menurut pendapatmu, apakah kepercayaan terhadap hari sial tersebut termasuk syirik? Jelaskan alasannya. Nah, kalau menurut kelompok kami itu termasuk ya, karena kepercayaan terhadap hari sial itu termasuk apa? Termasuk syirik kecil ya. Karena apa? Meyakini kalau apa? Hari itu membawa sial, padahal apa? Di Al-Quran kan nggak ada ya. Dan juga ada orang yang menikah di hari itu tapi aman-aman saja. Nah, berarti itu apa? Kepercayaannya yang salah ya. Kepercayaannya yang mempercayakan sesuatu itu sial, padahal yang membuat takdir itu siapa? Allah. Ya, bukan prasangka manusia. Ya, itu. Kemudian yang kedua, apa dari Al-Quran atau hadis yang bisa menjelaskan bahwa kepercayaan seperti itu bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, tadi kan sudah dibacakan ya, yang sudah tertera di PPT tadi yang sudah kita pelajari bersama bahwa dalil tentang syirik itu ada di Quran surat Al-Quran surat terus apa lagi? Terus apa lagi? Quran surat Luqman ya, jangan salah ya, jangan Al-Luqman tadi apa? Luqman. Oke. Quran surat Luqman tadi ayat berapa? Ayat 12. Kalau Anissa ayat berapa lagi? 8. Kalau Al-Maidah 7. Ayat 2. Berarti masih ingat semua ya? Terus pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana cara kita sebagai pelajar muslim menghindari kepercayaan seperti itu dan menyikapinya dalam masyarakat? Dari kelompok kami itu pertama dengan cara menumbuhkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin dan kehendak Allah, ya bukan karena aturannya manusia, ya. Manusia nggak bisa ngatur kehendaknya Allah, ya. Kalau memang pada hari Jumat Jumat Kliwon itu Allah menurunkan musibah, ya pasti terjadi. Tapi kalau enggak, ya tidak terjadi, gitu ya. Kemudian kedua dari kami ada belajar dan memahami akidah Islam secara benar dari sumber yang sahih. Itu jadi ketika kita bermuamalah gitu ya, jangan jadi orang yang taklid. Taklid itu apa? Taklid itu cuman ikut-ikut tapi nggak tahu dasarnya, ya. Jadi harus tahu sumbernya yang sahih itu apa sih? Benar. Terus tidak mengikuti kepercayaan atau adat yang bertentangan dengan tauhid. Ada orang itu kan dari nenek moyang ya biasanya. Itu kan ada aturan-aturan yang kurang masuk akal ya, dan tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada kayak gitu ya. Kita itu menganutnya kan pada apa? Al-Quran dan hadis ya. Kalau misalnya dari Al-Quran atau hadis itu misalnya masih bingung ya, maka ada apa? Ada ijma, ada qiyas gitu ya. Jadi jangan menganut pada aturan-aturan yang nggak tahu sumbernya ya. Makanya di kelompok kami tadi tidak mengikuti kepercayaan atau adat yang bertentangan dengan tauhid. Kita kan bertauhidnya kan menurut Al-Quran dan hadis ya. Terus yang terakhir dari kelompok kami menjelaskan kepada masyarakat dengan cara yang santun dan bijak ya. Jadi kalau misalnya sampean diingatkan sama temannya dengan bahasa yang kasar, nah kira-kira masuk nggak atau tambah kayak berundel kan ya. Nah makanya itu kalau menurut kami di sini adalah mengingatkan gimana caranya kita itu mengajak masyarakat itu dengan cara yang santun dan bijak, sehingga orang itu kalau kita kena omongan yang kalem, yang enak itu kan bisa cepat merasuk ya, bisa enak merasuknya. Tapi kalau pakai bahasa yang kasar itu bukannya masuk tapi malah mental ya seperti itu. Sekian jawaban dari kelompok kami, semoga bisa diterima oleh teman-teman. Barangkali ada yang kurang puas nanti bisa dibicarakan di balik ya. Terima kasih. Ya, beri plus dulu ya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tadi akan menjawab tentang ramalan. Tadi kan kita membahas tentang materinya? Menghindari perbuatan syirik. Ya, jadi kalau seseorang meyakini ramalan berarti dia juga syirik. Ya, terus di sini juga tadi ada soal apa pandangan Islam tentang percaya ramalan bintang. Jadi kita sebagai orang Islam benar-benar dilarang untuk menyekutukan Allah meskipun itu syirik kecil maupun besar. Ya, sudah itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan itu di sini. Nah, terima kasih ya, beri plus dulu. Selanjutnya kelompok 3 ya, silakan perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang kebagian
kasus, yakni masyarakat desa melakukan sedekah bumi dengan meletakkan sesajen di sungai sebagai bentuk penghormatan pada roh penghulu. Nah, ini sering sekali terjadi pada desa-desa ya, yang desa-desa pelosok-pelosok gitu ya. Insya Allah kalau di desanya kita nggak ada. Nah, ini pertanyaannya yang pertama, apa yang salah dari tradisi tersebut menurut akidah Islam? Yang pasti niatnya betul, yaitu untuk sedekah bumi, tapi cara mengekspresikannya salah, ya, yaitu dengan meletakkan sesajen untuk makhluk halus, ya, untuk selain Allah, seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah termasuk jenis syirik apa? Yang pastinya sudah nyata, yaitu syirik besar atau syirik akbar. Dan yang terakhir, bagaimana cara melestarikan budaya tanpa terjatuh dalam syirik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara melestarikan budaya tanpa terjatuh dalam syiriknya. Karena tadi niatnya udah baik, sedekah bumi ya, jadi tinggal mengubah ekspresinya atau cara sedekahnya ya. Bisa dengan apa? Tahlilan, bisa dengan berdoa bersama, bisa dengan sedekah ini desa sedekah makanan, tetapi sama manusia, bukan makhluk halus atau roh dan sebagainya. Ini rundingan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan pada dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refresh dulu ya. Jadi kita ke materi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi dulu? Ayo. Yang pertama tadi tentang apa? Termasuk syirik. Apa itu syirik kecil? Ya, seharusnya ya dari apapun itu ya semuanya atas izin Allah. Manusia memberi semua terserah Allah atas izin. Yang kedua itu membahas tentang apa tadi? Ramalan. Ramalan itu termasuk syirik apa? Kecil, bisa besar. Syirik kecil ya, oke ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sajen. Nah, sajen ya, sajen itu sudah termasuk syirik. Oke ya, jadi untuk mengganti sesajen sedekah bumi itu dengan cara apa? Bisa bersama. Ya, oke, itu tentang materi. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan makalahnya masing-masing. Kemudian di sini Bu Desi mau tanya bagaimana pendapat Anda tentang sikap ya, pengetahuan dan juga perilaku setelah sampean mengadakan diskusi. Ayo, siapa? Katakan. Saya saling menghargai pendapat orang lain. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi ini adalah termasuk indikator dari moderasi beragama ya, saling menghargai. Yang kedua apa? Ayo, katakan. Siapa? Ada lagi nggak sikapnya ya? Saat diskusi tidak boleh egois. Nah, boleh ya. Jadi saat diskusi tidak boleh egois. Tepuk tangan dulu. Ini adalah sikap moderat ya. Jadi istilahnya dari hasil diskusi ini kita bisa punya sikap moderat ya. Salah satunya tidak egois, bisa menghargai pendapat orang lain. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Desi sampaikan. Untuk tugas individunya yaitu apa? Ya. Nah, masing-masing anak membuat rencana singkat ya, kampanye dakwah untuk apa? Mengajak menyambut menjauhi syirik ya. Jadi mengajak menghindari syirik ya, dengan apa? Dengan berupa poster, slogan atau yang lainnya, narasi video. Boleh ya. Jadi itu bisa dikumpulkan Ibu dengan tugas individu ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Desi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan
ada manfaatnya dan kita bisa mengeluarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.